Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang berisikan Dewa Muhammad Fikri, saya Nurdian Swidetama dan Vidi Pratama Jaya akan mempresentasikan tentang peluang suatu kejadian tunggal dan majemuk. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel bisa kita definisikan sebagai himpunan dari seluruh kemungkinan hasil percobaan dalam suatu eksperimen. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan S. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Frekuensi relatif adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang kita amati dengan banyak percobaan yang kita lakukan. Frekuensi relatif munculnya kejadian X sama dengan banyaknya kejadian X yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Peluang suatu kejadian majemuk. Teori peluang sebuah nilai antara 0 hingga 1 yang menggambarkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Kejadian majemuk adalah jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Di kejadian baru tersebut yang disebut sebagai kejadian majemuk. Adapun beberapa kejadian yang dikatakan sebagai kejadian majemuk diantaranya yaitu 1. Dua kejadian sembarangan, 2. Komplement suatu kejadian, 3. Dua kejadian saling lepas, 4. Dua kejadian saling bebas, dan 5. Dua kejadian saling bersyarat. Diketahui dari 45 siswa dalam suatu kelas terdapat 28 siswa yang suka pada mapel matematika, 22 siswa suka pada mapel bahasa Inggris, serta sisa 10 siswa suka kedua-duanya. Apabila seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukan peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun bahasa Inggris. Pada data berikut diketahui NS sama dengan 45 suka matematika, NM sama dengan 28 suka bahasa Inggris, NB 22 suka keduanya, M irisan B sama dengan 10. Jadi, NS sama dengan 45 suka matematika. NM sama dengan 28 suka bahasa Inggris. NB sama dengan 22 suka keduanya. NM irisan B sama dengan 10. Peluang di mana yang akan terpilih yang suka matematika atau bahasa Inggris adalah P dalam kurung M. B sama dengan PM tambah PB dikurang P dalam kurung M irisan B. Atau sama dengan 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurang 10 per 45 sama dengan 40 per 45 sama dengan 8 per 9. 2. Komplement suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplement pada suatu kejadian yaitu P dalam kurung AC sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Contohnya adalah berikut. Soalnya, suatu dadu dilempar sekali ke atas, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Yaitu caranya, jika suatu dadu dilempar sekali sehingga NS sama dengan 6, apabila A, mata dadu lebih dari sama dengan 2. Maka dari itu AC sama dengan mata dadu kurang dari atau sama dengan 2. Sama dengan 1,2, N AC. Sama dengan 2 PAC, sama dengan N dalam kurung AC per NS. Sama dengan 2 per 6, sama dengan 1 per 3. Sehingga P dalam kurung A sama dengan 1 min P dalam kurung AC. Sama dengan 1 dikurang 1/3 ditambah 2/3. Sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2/3. 3. Dua kejadian saling lepas. Adapun rumus untuk menentukan dua kejadian saling lepas yaitu contoh soal. Pada pelemparan satu dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 atau 3? Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 3, NA sama dengan 1, NB sama dengan 1. Peluang untuk memperoleh dadu mata 1 atau 3 yaitu P dalam kurung gabungan dari A dan B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. P dalam kurung gabungan himpunan dari A dan B sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Jadi peluang untuk memperoleh mata dadu tersebut adalah 1/3. Dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika tidak
jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Rumus untuk mengerjakan dua kejadian saling bebas adalah P dalam kurung buka A irisan B kurung tutup sama dengan P kurung buka A kurung tutup dikali P kurung buka B kurung tutup. Ya, misalkan ada soal seperti ini. Apabila peluang Gilang bisa menyelesaikan sebuah soal yaitu 0,4 serta peluang Putra bisa menyelesaikan soal yang sama itu 0,3, maka peluang mereka bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu dapat digunakan dengan cara seperti ini. Jawab diketahui. P dalam kurung PA sama dengan 0,4. PB sama dengan 0,3. Peluang Gilang dan peluang Putra bisa menyelesaikan soal adalah memasukkan rumus yang tadi namun diganti dengan angka yang sudah ditentukan soal. Jadi dapat diganti jadi 0,4 dikali 0,3 sama dengan 12. 5. Kedua kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta kejadian B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi terlebih dahulu ditulis dengan P kurung buka A garis lurus B kurung tutup sama dengan P kurung buka A irisan B kurung tutup per P kurung buka A kurung tutup atau P kurung buka A irisan B kurung tutup sama dengan P kurung buka A kurung tutup kali P kurung buka B garis lurus A. Contoh soalnya itu suatu dadu dilemparkan sekali, hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Jadi diketahui itu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NSN-nya sama dengan 6A sama dengan kejadian munculnya angka prima A adalah 2, 3, 5. NA sama dengan 3P. A sama dengan N kurung buka A kurung tutup per N kurung buka S kurung tutup atau sama dengan 3/6 atau 1/2 atau setengah. B. Kejadian muncul dadu ganjil yaitu adalah B kurung buka 1, 2, 3, 4, 5 kurung tutup P kurung buka A kurung tutup sama dengan N kurung buka A kurung tutup per N kurung buka S kurung tutup sama dengan 3/6 atau setengah. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah kita gunakan rumus yang tadi yaitu adalah P kurung buka B garis lurus A kurung buka sama dengan P kurung buka A irisan B kurung tutup per P A atau 1/4/1/2 jadi hasilnya setengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalnya ada kurangnya tolong dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.